Dewa Medis Terkuat. Bab 465. Saya mendengar bahwa Penatua Jinhua telah mencapai tingkat ketujuh kekuatan mistis. Di antara begitu banyak kultivator independen seperti kita, kekuatannya luar biasa. Lebih dari itu, dia adalah murid dari Poison Mountain Patriarch, dan kemampuan racunnya sangat hebat. Banyak orang yang lebih kuat darinya bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Anak ini sudah dikutuk. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Patriark Gunung Racun saat menantang sang guru. Dia sungguh tidak beruntung. Siapa yang bisa kusalahkan? Mengejar masalah dengan orang-orang di rumah lelang Guangcheng adalah jalan buntu. Semua orang membicarakannya, dan kata-kata mereka penuh dengan ejekan dan ejekan terhadap Xiao Chen. Menurut mereka, dengan IQ Xiao Chen, melakukan hal seperti itu sama saja dengan mencari kematian, tidak ada bedanya dengan bersikap bodoh. Pada saat ini, Xiao Chen hanya melirik Patua Jinhua, lalu mendengus. Suara ini saja sudah cukup untuk membuat lelaki tua Jinhua itu muncrat darah dan terpental mundur di tempat. Ledakan. Dengan suara keras, dia menghancurkan tembok di tempat, merobohkan salah satu dinding rumah lelang Guangcheng. Pada saat ini, semua kebisingan di antara penonton berhenti tiba-tiba. Semua orang menatap Xiao Chen dengan takjub, menahan napas, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Siapa dia? Itulah Patua Jinhua yang bermartabat. Dia bahkan tidak mampu bertahan menghadapi satu gerakan pun dari Xiao Chen dan terhempas, hidup dan matinya tidak diketahui. Ya Tuhan, orang ini, bukankah dia terlalu kuat? Orang ini, siapa dia? Pada saat ini, hampir semua orang memikirkan hal ini. Tatapan mata Xiao Chen kembali jatuh ke wajah pengurus tua itu, dan dia berkata dengan ringan. Bisakah kau memberitahuku kali ini? Atau, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Saya. Kepala pelayan tua itu menggerakkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani menolak Xiao Chen begitu saja. Dia menggertakkan giginya, mendesah pelan, dan akhirnya menundukkan kepalanya. Jadi begitu. Dia menoleh ke yang lain dan berkata dengan nada meminta maaf. Semuanya, saya benar-benar minta maaf atas kejadian hari ini. Lelang akan ditangguhkan sementara dan akan diadakan di lain hari. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada semua orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala pelayan tua itu, semua orang merasa tidak pantas untuk tinggal lebih lama lagi dan mereka semua mengucapkan selamat tinggal. Ketika berpapasan dengan Xiao Chen, aku tak dapat menahan diri untuk tak menatapnya dua kali lagi. Setelah semua orang pergi, pintu lelang tertutup secara otomatis, membentuk penghalang yang memisahkan bagian dalam dari luar. Apa sebenarnya yang ingin Anda tanyakan? Xiao Chen mematikan abu rokoknya dan berkata dengan tatapan dingin. Yan Lihuo dari keluarga Yan, kamu pasti kenal dia, kan? Pelayan tua itu mengangguk. Tentu saja. Yan Lihuo adalah kerabat dari rumah abadi Guangcheng dan seorang pemimpin daerah. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Senang bertemu denganmu. Yan Lihuo membeli senjata sihir pertahanan darimu sebelumnya. Itu adalah armor tingkat atas dari Imperial Guard. Apakah kamu tahu tentang ini? Pelayan tua itu mengangguk lagi. Aku tahu. Senjata sihir pertahanan itu buatanku. Izinkan aku bertanya, dari mana kamu mendapatkan senjata ajaib itu? Pelayan tua itu tampak serius. Kami memiliki peraturan di rumah lelang Guangcheng bahwa informasi pelanggan tidak dapat diungkapkan begitu saja. Mata Xiao Chen bergerak sedikit, dan cahaya dingin melesat keluar, langsung memotong salah satu kaki pengurus tua itu. Ah! Pelayan tua itu menjerit kesakitan lagi, seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak ingin mendengar omong kosong itu. Wajah pengurus tua itu sepucat lilin, dia menatap Xiao Chen, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Saat ini, pikirannya sudah jernih. Xiao Chen ini sungguh orang yang tidak masuk akal. Jika kau berdebat dengannya, seseorang pasti akan mati. Setelah menggertakkan giginya dan menimbang untung ruginya berulang kali, pengurus tua itu akhirnya angkat bicara. Itu keluarga Ouyang. Terus berlanjut. Keluarga Ouyang adalah keluarga lokal, atau dengan kata lain, keluarga terkenal di Istana Abadi Guangcheng. Baju zirah pertahanan senjata ajaib itu dilelang oleh tuan muda ketiga dari keluarga Ouyang. Ketika dia datang, dia memberitahu saya bahwa ini adalah hadiah keluarga dan saya tidak diizinkan memberitahu siapapun. Mengenai sisanya, saya tidak tahu. Kami hanya juru lelang, yang bertanggung jawab untuk melelang barang-barang, dan kami tidak bertanggung jawab atas hal-hal lainnya. Satu pertanyaan terakhir. Di mana keluarga Ouyang?
Di tengah kota, lelaki tua dari keluarga Ouyang adalah penguasa kota ini. Setelah mendengar ini, Xiao Chen berbalik dan pergi. Jika aku tahu kau berani berbohong padaku, aku akan membuatmu menyesal. Pernyataan yang mematikan ini membuat pengurus tua itu menggigil hebat, tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Namun dia menggertakkan giginya. Aku tidak berbohong padamu, tapi apa yang bisa kau lakukan? Kau pikir kau siapa? Kau berani membuat masalah bagi keluarga Ouyang. Kau pasti sudah lelah hidup. 100 mil jauhnya, di rumah Ouyang, orang-orang datang dan pergi, ramai dengan aktivitas. Sebagai penguasa kota ini, keluarga Ouyang memiliki banyak sekali orang yang datang untuk berbisnis setiap hari. Dapat dikatakan bahwa di area seluas puluhan ribu mil ini, keluarga Ouyang adalah satu-satunya yang dapat dipercaya. Bahkan para pelayan di pintu pun tampak sombong. Masing-masing dari mereka meletakkan tangan di pinggul, atau menyilangkan lengan di dada, dagu sedikit terangkat, punggung tegak, dan ekspresi bangga di wajah mereka, memeriksa orang-orang yang terus datang di pintu. Kebanyakan orang yang berotak tahu bahwa mereka cukup memberikan 1 atau 2 batu roh sebagai tanda terima kasih dan itu sudah cukup. Kamu tidak punya otak. Kamu bisa berdiri di sana sepanjang hari dan tidak akan pernah memasuki gerbang keluarga Ouyang. Ini adalah kebanggaan keluarga Ouyang. Bahkan seekor anjing budak kecil pun bisa menindas orang lain. Setelah beberapa saat, sosok putih bersih perlahan datang. Hei, berhenti. Siapa yang memberimu hak untuk masuk? Penjaga di pintu melihatnya mencoba masuk ke rumah Ouyang dengan tangan di belakang punggungnya, dan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Sosok putih bersih itu tak lain adalah Xiao Chen. Ketika dia mengetahui bahwa baju besi itu berasal dari keluarga Ouyang, dia bergegas ke keluarga Ouyang di kehidupan pertama. Xiao Chen sangat khawatir tentang hilangnya kisah. Ini bukan wilayah Xiao Chen, tetapi wilayah Kaisar Yan. Jika terjadi kesalahan, kisah mungkin dalam masalah besar. Bahkan dapat mengancam jiwa. Dihentikan oleh penjaga keluarga Ouyang, Xiao Chen sedikit menyipitkan matanya. Enyah. Namun, setelah mendengar ini, para pengawal keluarga Ouyang tidak hanya tidak bergerak, tetapi juga mencibir. Oh, kau ini pemarah sekali. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau bicara seperti itu pada kami. Dan kau ingin kami minggir. Kau pikir kau ini siapa? Penjaga lain menunjuk 2 kata besar, Ouyang, di atas kepalanya. Apakah kamu melihat tanda ini? Ouyang, apakah kamu tahu di mana ini? Rumah Tuan Kota. Jika kamu berani membuat masalah di sini, jangan salahkan kami saudara-saudara. Kami tidak akan memberimu muka dan akan membunuhmu. Ini semua karena nasib burukmu. Bab 466. Jika kau tidak keluar dari sini, aku akan merobek kepalamu dan memasukkannya kembali ke perut ibumu sehingga kau dapat dibentuk kembali. Ah! Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Chen sudah mencengkeram jari yang menunjuk ke arahnya dan meliriknya dengan kuat. Dengan suara krek yang keras, tulang jari lawan terpelintir 90 derajat di tempat. Wajah penjaga lainnya berubah drastis. Dia mencabut pisau baja dari pinggangnya dan menebas kepala Xiao Chen. Bilahnya setajam es, memancarkan cahaya dingin dan memiliki kekuatan petir. Begitu gerakan itu dilakukan, ujung yang tajam itu terlihat, bahkan udara pun digosok dengan kilatan listrik. Namun, ketika bilah pedang itu berada setengah meter di atas kepala Xiao Chen, kelopak mata Xiao Chen bergerak sedikit, dan bilah pedang itu langsung meledak. Pecahan-pecahan pisau baja itu melesat kembali dengan kecepatan yang lebih cepat, bergesekan satu sama lain di udara, menghasilkan percikan-percikan merah panas dan terang. Puluhan percikan api menembus tubuh penjaga itu di tempat, menghancurkan separuh tubuhnya. Ah! Pembunuhan! Kerumunan mulai berteriak. Meski dalam dunia kesatria, membunuh bukanlah hal yang aneh, namun ada saja yang berani melakukannya di depan rumah wali kota. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi terhadap martabat seluruh keluarga Ouyang. Pada saat yang sama, ini tidak terbayangkan. Cepat! Cepat! Aktifkan formasi pelindung istana penguasa kota. Entah siapa yang memberi perintah, tapi setelah perintah diberikan, penghalang pertahanan pelindung istana Tuan Kota langsung dikerahkan. Itu adalah penghalang spiritual tembus pandang berbentuk lingkaran dengan pola formasi khusus dan sangat keras. Ada lampu listrik menyebar di atas, dan jelaslah bahwa tidak seorang pun akan diizinkan masuk dengan mudah. Penjaga yang tangannya ditangkap oleh Xiao Chen mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum penuh kemenangan, berkata, "Begitu formasi istana Tuan Kota dilepaskan, kau tidak akan pernah bisa bersikap sombong lagi." Dan begitu formasi dilepaskan,
Tuan Kota pasti akan muncul. Saat itu tiba, itu akan menjadi kematianmu. Ini adalah harga yang kau bayar karena berani datang ke istana Tuan Kota untuk membuat masalah. Xiao Chen menyapu dia, mengayunkan lengannya, dan melemparkannya keluar. Bang! Tubuhnya menghantam formasi dengan keras. Sebelum dia bisa bereaksi, Xiao Chen melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Cahaya bilah pedang itu meluas hingga 10.000 meter dan jatuh lurus ke bawah. Momentum tajamnya tak terbendung. Pupil mata penjaga itu mengecil dan matanya menampakkan ekspresi bingung. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Pembentukan City Lord's Mansion merupakan formasi yang luar biasa. Energi yang dimilikinya cukup untuk menahan serangan putus asa dari pembunuh dewa yang kuat. Tetapi, Xiao Chen benar-benar ingin membelah formasi itu dengan satu pisau. Konyol, terlalu konyol. Apakah orang ini gila? Ya, dia pasti gila. Akan tetapi, saat dia baru saja memikirkan hal itu, di saat berikutnya, cahaya pedang Xiao Chen telah jatuh lurus ke bawah. Aku penasaran seberapa kuat pisau ini. Tapi kecepatannya tak tertandingi. Saat bilah pedang itu berkilat, pinggang penjaga itu terpotong di tempat. Dan dia bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun. Karena tubuhnya terputus, dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Tubuh bagian atasnya mulai berputar saat pisau Xiao Chen terayun. Pandangan itu tertuju pada formasi itu. Itu kebetulan jatuh di pisau Xiao Chen. Pisau itu jatuh ke formasi tanpa henti sedetik pun, dan menghancurkan formasi itu dengan satu gerakan. Cahaya bilah pedang itu tak terkalahkan, langsung menghancurkan dan mencabik formasi itu, membuat lubang besar di formasi itu. Seketika itu juga formasi itu mengeluarkan dua suara berderak lemah dan tajam, dan tak lama kemudian seluruh formasi itu hancur. Adegan ini membuat penjaga itu tertegun dan tercengang. Faktanya, bukan hanya dia saja, tapi semua orang pun ketakutan. Itulah formasi pelindung dari Mansion Tuan Kota. Tanpa berkata apa-apa lagi, jika kita hanya berbicara soal kekuatan bertahan, itu sudah cukup untuk dengan mudah meremehkan serangan pembunuh dewa. Hasilnya, dia benar-benar memotongnya menjadi dua hanya dengan satu pisau. Apakah ini tidak memungkinkan orang untuk bertahan hidup? Celepuk. Penjaga yang terpotong menjadi dua itu jatuh dengan keras ke tanah. Tanpa energi spiritual untuk melindunginya, dia dibunuh di tempat. Sampai saat dia terbunuh, dia tidak dapat mengerti bagaimana Xiao Chen bisa begitu kuat. Mengapa orang sekuat itu datang ke istana Raja Kota dan menimbulkan masalah? Mengabaikan keterkejutannya, Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah masuk. Para prajurit di Mansion Tuan Kota segera berkumpul pada kesempatan pertama. Seseorang membobol rumah Tuan Kota. Cepat, cepat kumpulkan. Akan tetapi, kecepatan semua orang berkumpul tidak dapat menandingi kecepatan Xiao Chen dalam membunuh orang. Ledakan-ledakan-ledakan. Disertai ledakan dahsyat, seluruh pengawal di Mansion Tuan Kota terpental ke angkasa, gelombang demi gelombang. Teriakan terdengar satu demi satu. Rumah Tuan Kota yang besar berguncang hebat akibat gempa bumi. Kemanapun Xiao Chen lewat, tidak ada rumput yang tumbuh dan tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi. Dalam sekejap mata, ribuan penjaga tewas di tangan Xiao Chen. Rumah Tuan Kota sudah dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai. Para seniman bela diri di luar tidak dapat menahan diri untuk tidak menciutkan leher mereka ketika mendengar ledakan dahsyat itu. Mereka berkata dengan ngeri, apa yang sebenarnya terjadi? Beraninya seseorang masuk ke istana penguasa kota dan membuat keributan seperti itu di istana penguasa kota. Saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa orang ini dan apa yang salah dengannya. Dia berani menyerang istana penguasa kota. Setelah dia memberitahu penguasa kota, dia akan mendapat masalah besar. Siapa peduli? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Xiao Chen menginjak mayat para pengawal istana Tuan Kota yang tak terhitung jumlahnya dan berjalan menuju pelataran istana Tuan Kota. Pada saat ini, dia perlahan berhenti. Sebab, di depannya sudah ada beberapa anak muda. Di antara mereka ada pria dan wanita, tetapi mereka semua memiliki aura yang sama di antara kedua alis mereka. Jelas sekali mereka adalah kakak beradik. Terlebih lagi, status dan kedudukannya yang mampu muncul di Mansion Tuan Kota sudah jelas dengan sendirinya. Aura yang terpancar dari orang-orang ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa. Level pertama alam pembunuh dewa. Inilah kekuatan yang paling lemah di antara mereka. Beraninya kau datang ke keluarga Ouyang, bertindak gegabah, dan membunuh sesuka hati. Menurutmu tempat apa ini? Dasar bocah. Katakan padaku namamu.
Kenapa kau menjadi musuh keluarga Ouyang? Hari ini, jika kau tidak bisa menjelaskan dengan jelas, maka kami akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Xiao Chen menatap mereka dengan tenang dan acuh tak acuh, tanpa ada kepanikan di matanya. Dia berkata dengan tenang, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku. Siapakah tuan muda ketiga dari rumah Ouyang? Keluarlah, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Semua orang menatap salah satu pemuda itu secara serempak, dan berkata dengan bingung. Kakak ketiga, apakah kamu kenal orang ini? Mungkinkah Anda mendapat masalah di luar dan memprovokasi orang ini? Bersambung.